Saat tiba di atas gunung, mereka sangat senang menemukan harta karun itu. Namun saat mengambil, para siluman pun muncul dan merebut harta karun. Gadis itu meminta bantuan mengambil harta karunnya dari para siluman. Li mengetahui kalau ternyata harta karun bukanlah Ruyi pusakanya. Ia pun tak mau membantunya. Gadis itu sangat kecewa pada Li. Ia merasa kebaikannya dihianati. Nah, di sini Li ditangkap oleh penduduk dan dirantai lagi. Mereka melakukan ritual pemanggil petir seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Petir menyambar Li, ternyata Li tidak mati. Para penduduk desa pun bersujud pada Li. Tapi si nenek peot itu malah tidak mau sujud. Ia mengatakan Li sama halnya seperti para siluman yang mencari pusakanya untuk dirinya sendiri. Ia membiarkan para penduduk desa kehilangan harta karun mereka. Lalu Li teringat pada gadis itu yang ia tinggalkan sendiri di sana. Sementara itu para siluman bersukacita karena mendapatkan harta karun. Kemudian gadis itu datang ke markas mereka. Ada dua siluman yang sedang menjaga pintu. Dengan mudahnya gadis itu menipu dua siluman yang sangat bodoh. Gadis itu menyamar menjadi siluman kucing. Ia memasuki markas dengan mudah, lalu ia menghampiri siluman yang sedang menjaga harta karun. Gadis itu kembali menipunya, ternyata siluman itu lebih on dan bodoh, malah memberikannya pada gadis itu. Tetapi ia ketahuan ditangkap dan akan dibunuh oleh para siluman. Tiba-tiba sang penolong pun datang dan menghajar semua siluman itu. Li berhasil mengalahkan para siluman dan membawa kembali harta karun penduduk desa. Mereka sangat senang dan merebut untuk menyimpan harta karun tersebut. Lalu mereka mengadakan ritual untuk emas tersebut. Tiba-tiba emas itu menetas dan muncullah seorang siluman burung hantu yang pernah dikalahkan oleh Li di awal film. Ia menyerang Li hingga si Li terpental ngacleng jauh. Ia mengatakan semua ini adalah ulah para dewa. Ia selalu dikucilkan dan dihina dan ingin kabur ke dunia manusia. Tapi saat itu Li menghajarnya dengan Ruyi sampai ia terjatuh ragra ke bumi. Para penduduk mengira kalau ia adalah harta karun. Mereka melindungi dan menjaganya. Yang ternyata di dalamnya adalah siluman. Si burung hantu menghajar semua penduduk desa. Li geram melihatnya tapi ia tak berdaya. Siluman burung hantu mengarahkan sihirnya pada Li. Tapi gadis itu tiba-tiba melindungi Li, mengorbankan dirinya hingga akhirnya gadis itu pun tumbang. Kemudian muncul simbol Ruyi di dahi gadis itu. Ternyata yang dulu gadis kecil bernama Chao teman Li. Ia meranjak dewasa dan sakit-sakitan sampai meninggal dunia. Karena semasa hidupnya Chao menyembah dewa dengan tulus, ia pun diberi kesempatan reinkarnasi. Chao memilih untuk selalu menemani Li. Lalu Chao meminta untuk menjadi benda atau senjata apapun agar selalu di samping Li. Kemudian sang ratu mengubahnya menjadi Ruyi. Li sangat kaget karena gadis itu adalah Ruyi yang ia cari selama ini. Dan ia adalah Chao teman Li di masa lalu. Kemudian gadis itu ingin berubah lagi menjadi Ruyi lagi, agar Li bisa mengalahkan siluman tersebut. Dengan senjata Ruyinya Li menjadi sangat kuat hingga akhirnya Li berhasil mengalahkan siluman burung hantu itu. Lalu kemudian sang ratu dan para dewa datang. Ratu akan menghukum Li karena telah pergi ke bumi. Itu adalah pelanggaran bagi para dewa saat ratu akan menghukumnya. Semua penduduk memintakan ampun untuk Li karena Li selama ini sudah sangat baik. Banyak penduduk yang memohon sang ratu akhirnya mengabulkan permintaan penduduk. Kini sang ratu ingin menghukum siluman, namun Li memohon pada ratu untuk mengampuninya juga. Karena selama ini ia hanya tersesat dan bodoh. Hingga akhirnya mereka berdua pun diampuni oleh sang ratu. Film ini diakhiri memperlihatkan Li yang masih tinggal di bumi. Ia ingin selalu menjaga dan melindungi semua penduduk dari siluman, jurig, setan, ataupun yang mengganggu mereka. Dan film pun selesai. Terima kasih banyak dan sampai